Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Beberapa waktu yang lalu saya bikinkan akan ada peluncuran dari Poco F Series global, dimana ini masih global ya, untuk Indonesia ini masih belum ada kabarnya. Cuma memang prediksi saya pribadi sih seharusnya nggak jauh-jauh dari global ya, seminggu, 2 minggu atau mungkin sebulan ya. Pokoknya ditunggu aja. Speknya menarik, pakai Snapdragon 7 Gen 2. Dimana Antutunya tuh bahkan melebihi HP favorit saya, yaitu Xiaomi 12T saat ini. Nah, di kolom komentar itu kan banyak ya yang berkomentar macam-macam itu. Nah, ada yang bilang, waduh, saya baru beli Xiaomi 12T nih, apa saya jual aja ya gitu loh. Dan sebelum kalian langsung mau jual Xiaomi 12T demi menantikan Poco F5, saya bilang stop dulu. Karena untuk jajaran handphone Xiaomi saat ini itu buat saya pribadi ya, tidak banyak yang menarik. Nah, tapi untuk yang Xiaomi 12T ini istimewa. Buat saya pribadi ini istimewa. Karena udah saya bahas ya di reviewnya ya. Pertama, performanya ini gila banget. Untuk HP harga 6 jutaan kecil, dia bisa melibas Genshin Impact rata kanan. Dengan FPS yang hampir bisa dibilang rata, 60 FPS. Ya, ini sih buat saya pribadi masih sebuah keunggulan yang luar biasa ya. Apalagi ini kan seri Xiaomi juga, kameranya mantap. Nah, kemarin ketika HP ini dibawa ke Thailand ya, dibuat foto-foto, dibuat ke video, ini hasilnya cakep banget. Oke lah, kita nggak perlu compare side by side. Kalau kalian pengen lihat komparasinya side by side dengan handphone lain kayak Samsung A54, saya udah bikin videonya. Kalian bisa cek aja. Cuma di video itu pun juga aku bilang hasil foto dan video di Xiaomi 12T ini nggak jelek, jauh dari kata jelek. Dan buat saya sih terbilang bagus ya. Apalagi kalau kalian nggak usah mending-mendingin deh hasil kamera dan video. Kalian bawa aja jalan-jalan kemana, ke luar negeri ataupun ya. Kalian buat foto-foto ini kameranya sangat bisa diandalkan. Untuk memfoto di area-area low light juga bagus, untuk foto di keadaan daylight juga oke. Mantep banget, apalagi perekamannya ya stabil semua, bisa sampai 1080 60 fps di selfie kamera, 4K 30 fps di main kameranya dengan optical image stabilisasi. Masih ada kamera ultra wide yang di 1080 30 fps dan ada kamera makro. Ini hasil kameranya buat saya pribadi udah bagus sih. Udah bagus, dan untuk Xiaomi memang pendekatan dari foto dan videonya ini terkesan natural banget. Bagus banget. Dan kalau kita bandingkan dengan Poco F Series ya, saya nggak bisa bilang juga sih Poco F Series jelek sih. Karena Poco F Series dia pakai chipset dari Snapdragon yang bagus biasanya. Kalau yang dua seri yang lalu kan pakai Snapdragon 870 ya, dimana ya ISP-nya itu agak ketolong sama ISP chipset flagship, dan hasil foto-fotonya dan videonya juga bisa terbilang bagus. Nah, untuk yang selanjutnya Poco F5 kan pakai seri Snapdragon 7 Gen 1 juga udah bisa dilihat di beberapa review dari Redmi Note 12 Turbo, karena dia rebrand dari Redmi Note 12 Turbo. Hasilnya ya juga ya not bad juga sih. Cuma untuk yang Xiaomi 12T ini bisa saya bilang sih istimewa karena udah ada optical image stabilisasinya dengan sensor 108 megapiksel. Dibuat foto-foto mau keluar negeri juga aman, jaya, nggak ada masalah. Udah bagus-bagus aja. Dan ini kan termasuk handphone 5G ya. Dan waktu di Thailand juga 5G-nya dapat ke-detect, langsung bisa dipakai. Cuma ya mungkin karena di Thailand ya masih sinyal 5G aja ya, kayak di Jakarta kan banyak tuh teman-teman yang di Jakarta dapat 5G, tapi kecepatannya ya juga sebetulnya nggak beda-beda jauh dari kartu seluler 4G terkencang di Indonesia saat ini. Jadi masih apa ya, untuk negara-negara di Asia Tenggara kayak Thailand dan Indonesia kayaknya memang 5G-nya masih belum bisa kayak yang di luar negeri ya, yang bisa sampai internetnya bisa sampai 1 Gbps, itu masih belum bisa. Cuma ya at least kita tahu ya, di sini Xiaomi 12T Indonesia waktu dibawa ke luar negeri nggak kaleng-kaleng, bisa langsung dapat sinyal 5G.
Tapi ingat, itu hanya di area tertentu, persis kayak di Indonesia. Kalau kalian nggak berada di spot-spot para turis atau kota ya udah balik lagi ke 4G Plus, sama banget kayak di Indonesia. Jadi emang implementasi 5G untuk beberapa negara dan dunia saat ini menurut saya masih cukup jauh sih. Cuma ya, at least we know ya, ini 5G-nya jalan bener-bener, bukan cuma gimmick belaka. Nah, lalu kalau kita ngomongin performa ya di Xiaomi 12T. Dibuat Genshin Impact, udahlah, mungkin kalian udah bosen ya. Saya selalu memuji kalau Genshin Impact mantep banget. Kalian aja main Honkai yang baru Honkai yang baru Star Rail. Nah, itu bisa. Teman saya udah main dan nggak ada masalah. Cuma memang suhu temperaturnya di sini agak cepet anget ya. Ini anget ya, bukan panas membara. Jadi bedakan dengan chipset yang kebakaran kayak Snapdragon 888 atau 8 Gen 1. Ini panasnya masih panas wajar. Apalagi kalau kalian mainnya di outdoor, panas terik siang hari, nggak ada yang namanya pendingin. AC nggak ada ya, pasti panas. Cuma kalau kalian main di ruangan ber-AC, pakai fan cooler, pakai sinyal WiFi, tentu ini maksimal. Dan ini udah update di MIUI 14, Android 13. Udah berapa ya? Udah sebulanan yang lalu ya saya bikin videonya aja belum ya sampai ya. Dan untuk saya pribadi, untuk Xiaomi 12T jujur aja sih tidak ada masalah ya. Masih fine-fine aja sih buat saya sih, nggak ada masalah. Cuma kalau kalian memaksa saya, Bang, ada bugnya apa nih, Bang? Nah, ini kan ada sebuah game di sini yang namanya Prosekai gitu kan. Itu adalah game rhythm gitu kan. Nah, dulu sebelum update itu ketika main game rhythmnya yang Prosekai itu rasanya enak sih. Jadi skornya bisa tinggi gitu kan ketika main gitu. Nah, setelah update ini kok kerasa kayak ada delay gitu kan, kayak ada masalah gitu. Berhubung saya sering pakai handphone Xiaomi ya, saya tuh kayak udah kenal banget lah sama Xiaomi gitu. Kalau tiba-tiba gamenya dari yang oke ada masalah, berarti something wrong with game turbonya. Nah, ini nggak tahu ya game turbonya cocok atau enggak. Karena untuk game-game yang lain saya merasa nggak ada masalah, tapi untuk yang Prosekai sedikit ada masalah. Minor sih, dan mungkin nggak semua orang bisa kerasa ya. Cuma orang-orang yang bener suka main game rhythm mungkin yang bisa ngerasain. Nah, solusinya gampang banget, tinggal dikeluarin aja gamenya tersebut, Prosekai itu, dari game turbo. Alhasil waktu main nggak ada shortcutnya di kiri atas yang biasa kalian swipe langsung ada kayak game turbonya, itu jadi hilang. Nah, setelah keluar dari game turbonya, rasanya jadi mantep lagi, bagus lagi. Ya kayak gitu biasa sih ya, apalagi kita kan habis update gede gitu. Memang kalau saya pribadi sih, dulu saya sering bilang ya, kok kan habis update emang lebih baik kalian reset pabrik aja HP-nya. Tapi untuk yang tahun ini di 3 HP yang berbeda, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12T, dan Poco F4, setelah saya update saya nggak restart pabrik sama sekali, saya pakai aja. Dan hasilnya ya fine-fine aja sih. Cuma tadi ada yang minor kecil di beberapa game Prosekai, terus saya keluarin dari game turbo dan beres lagi. Nah, jadi intinya ya, walaupun nanti akan ada Poco F5 series, buat saya Xiaomi 12T ini masih tetap sebuah handphone yang bisa kalian pertimbangkan. Untuk kamera udah teruji ya, kameranya oke banget, saya sih suka ya, dan no complaint, gila sih, keren banget. Dan memang untuk MediaTek Dimensity 8100 Ultra ini memang cakep sih ISP-nya ya, apalagi ada kata-kata Ultra yang dimana ya ada sedikit tuningan mungkin ya dari pihak Xiaomi-nya. Dan teman saya ini sudah saya rekomendasikan Xiaomi 12T dan 2 orang udah beli dan semuanya udah merasa puas sih. Ya, semuanya merasa puas ya. Dan ya memang handphone ini memang buat saya pribadi senyaman itu sih. Dan termasuk jajaran handphone Xiaomi terbaik saat ini, saat video ini dibuat. HP Xiaomi yang beredar di Indonesia ya. Kalau yang di luar kan masih banyak ya, ada Xiaomi 13 tapi kayaknya mungkin nggak masuk Indonesia gitu. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Untuk orang-orang yang pakai Xiaomi 12T, udahlah kalian pakai aja.
nggak usah lihat sana sini Poco F5 gitu. Ya emang mungkin lebih menarik ya, cuma sebetulnya ya masih dalam satu garis yang sama. Dan bahkan untuk kamera mungkin kamera dengan OIS 108 megapiksel ini bakal lebih bisa diandalkan ya. Karena kalau dibuat foto itu bakal fokus terus gitu, nggak goyang-goyang.